Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali bertemu dalam sebuah kegiatan ada topan kita Corong Moderasi Beragama YAYN Parepare. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Humas YAYN Parepare di dalam mengaktualisasikan visi akulturasi budaya dan Islam di kampus YAYN Parepare, sekaligus merespons semangat dan menggaungkan sebuah kegiatan dan program yang dilakukan oleh Kementerian Agama, yakni Moderasi Beragama. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, sebuah kesyukuran yang tak terhingga hari ini, karena di podcast kami kembali kedatangan tamu sekaligus sebenarnya tuan rumah. Beliau adalah salah satu sosok inspiratif yang ada di kampus YAYN Parepare. Beliau merupakan dosen di salah satu fakultas di YAYN Parepare. Beliau adalah Rustan Effendi SPDI MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Beliau selain mengemban amanah selaku dosen di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan YAYN Parepare, sekaligus juga beliau menjadi Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam di YAYN Parepare. Sebelum kita menyerahkan tema yang akan diangkat beliau hari ini, yakni menangkal radikalisme dalam dunia pendidikan, mungkinkah? Ini kayak salah satu judul lagu yang akan dibahas beliau. Mari kita melihat dulu riwayat pendidikan beliau. Beliau S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kemudian setelah menyelesaikan program S1 beliau tetap lanjut di universitas yang sama, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan konsentrasi tarbiyah dan pendidikan dan keguruan. Nah, tanpa berpanjang lebar, mari kita serahkan dan mendengarkan hal-hal yang semoga menjadi inspiratif buat kita ke depan di dalam memahami apa sih sebenarnya peran perguruan tinggi dalam hal ini menangkal radikalisme. Kepada Ustaz, dengan ini kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara moderator yang terhormat dan seluruh pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas selawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saudara moderator yang telah memfasilitasi diskusi kita pada hari ini dengan tema menangkal radikalisme agama melalui jalur pendidikan. Mungkinkah? Ya, jadi ini satu pertanyaan yang filosofis yang memantik kita untuk mengkonstruksi bagaimana peran atau kontribusi pendidikan Islam terutama dalam hal menangkal isu-isu dan praktik radikalisme terutama yang ada di negeri yang kita cintai ini. Namun sebelumnya saya mencoba dulu untuk mengkonstruksikan secara definitif apa itu radikalisme. Jadi kalau kita merujuk pada
Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi daripada radikalisme itu sendiri adalah satu fahaman atau aliran atau kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan di dalam mencapai tujuan yang biasanya dilakukan secara revolusioner. Jadi dari definisi ini sesungguhnya kita bisa menarik dua benang merah. Yang pertama bahwa kelompok radikal ini memiliki tujuan, bahwa tujuan-tujuan itu mereka ingin perubahan-perubahan yang terjadi secara revolusioner. Saya kira kita pun memiliki tujuan, ya, hanya saja perbedaannya pada konstruksi yang kedua, bahwa kaum radikal itu menggunakan cara-cara atau tindak kekerasan di dalam mencapai tujuannya. Nah, mungkin pada poin ini yang kita tidak setujui, ya. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan konteks argumen-argumen teologis misalnya, radikalisme itu hemat saya itu bertentangan secara diametral atau kontradiktif dengan nilai-nilai suci atau nilai-nilai dasar yang kita bisa pahami dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagai landasan epistemik dalam beragama. Dan mudah kita temukan ayat maupun hadisnya terkait dengan bahwa ajaran Islam itu tidaklah disebarkan melalui jalan-jalan kekerasan, tapi Islam itu pada prinsipnya seperti misalnya yang kita bisa temukan di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat atau kasih sayang terhadap alam semesta. Dan saya pernah membaca satu tafsiran terkait dengan alam itu, bahwa alam itu adalah kullu ma siwallah, ya, artinya setiap entitas di luar entitas ketuhanan. Jadi kehadiran Nabi Muhammad, ajarannya itu adalah bersifat universal. Jadi Islam ini adalah satu ajaran yang sholihun li kulli zaman wa makan. Jadi sifatnya universal. Dan prinsip-prinsip menyampaikan kebenaran di dalam Al-Quran, saya kira mudah kita temukan ayat bahwa misalnya di dalam ayat disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan berdiskusilah, ya, bermujadalah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang beretika, ya, dengan nuansa-nuansa akademis. Pun praktik-praktik atau hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW bisa menjadi satu argumen teologis bahwa Islam ini pada dasarnya adalah agama yang rahmatan lil alamin, ya. Jadi misalnya ada suatu ketika malaikat Jibril melihat penderitaan Rasulullah Muhammad SAW dicaci maki oleh masyarakatnya, kemudian beliau menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif, ya, tetapi jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah adalah, saya ini diutus bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk rahmat bagi semesta, ya, semesta alam atau seluruh alam. Nah, ini secara teologis, ya, secara teologi kita bisa menjelaskan bahwa secara prinsip ajaran-ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin dan bertentangan dengan faham radikal atau kontradiktif dengan apa yang disebut dengan ajaran-ajaran radikalisme. Nah, saya mencoba untuk masuk mengkonstruksi pertanyaan tadi dan mungkin sekedar mengemukakan argumen-argumen, dan mungkin bisa nanti kita diskusikan bagaimana cara menangkal radikalisme ini di dalam konteks pendidikan Islam. Jadi kalau kita bicara pendidikan Islam itu, saya kira maknanya sangat luas, ya. Ada lembaga, ada kurikulum,
Ya, tetapi beberapa hal yang perlu kita perhatikan barangkali adalah bahwa kita ini harus memantik kesadaran kelembagaan, terutama kita di Kementerian Agama, karena saya pernah membaca satu hasil riset dari Oliver Roy yang mengatakan bahwa sesungguhnya, jadi Oliver Roy ini satu peneliti, satu periset yang konsen terhadap gerakan-gerakan radikal dan jihad seperti itu. Beliau katakan bahwa sesungguhnya aliran-aliran radikal ini atau orang-orang yang memiliki pahaman radikal jumlahnya sangat minim dibandingkan dengan orang-orang atau kaum yang berpahaman moderat. Hanya kita ini kalah dalam artian kegetolan mereka di dalam menarasikan ajaran-ajaran radikal. Sementara kaum moderat mungkin harus ditagih lagi bagaimana kontribusinya, atau dalam artian bagaimana kita ini sebagai kaum moderat bisa menandingi wacana-wacana daripada kaum radikal ini yang senantiasa menarasikan dalam berbagai hal. Jadi itu yang pertama, saya kira perlu kita menginternalisasi kesadaran kelembagaan bahwa kita ini di Kementerian Agama yang punya visi tentang moderasi beragama, dan kesadaran itu harus muncul bahwa kita ini adalah pendakwah moderat, bahwa kita ini penyampai ajaran-ajaran agama yang bermuatan moderat. Kita ini adalah satu lembaga yang diakui oleh pemerintah. Legalitas kita lebih kuat daripada kaum-kaum yang katakanlah dalam hal ini berafiliasi atau punya pemikiran radikalisme. Nah, mengapa kita tidak mendominasi atau menghegemoni misalnya media sosial atau katakanlah media internet yang kadang-kala dijadikan sebagai sarana untuk mengkampanyekan atau menarasikan ajaran-ajaran yang bersifat radikal. Mengapa kita ini maksud saya kita tidak perkuat kesadaran kelembagaan itu bahwa kita ini terafiliasi di Kementerian Agama, sesungguhnya kita lebih kuat dari mereka. Ini mungkin yang pertama Yang kedua adalah kalau kita mau melihat, saya kembali tadi kepada hasil penelitian dari Oliver Roy itu terkait dengan munculnya radikalisme agama itu kadangkala muncul radikalisme agama itu karena ada tiga hal. Yang pertama adalah individu yang termarginalkan, yang kedua adalah kelompok yang memfasilitasi, dan yang ketiga itu adalah ajaran-ajaran yang diduga yang bersifat teologis yang mengafirmasi. Jadi ketiga hal ini perlu kita lihat secara komprehensif, kemudian kita petakan dan kita buat kebijakan dalam konteks pendidikan Islam. Saya kira kalau itu yang kita lakukan, paling tidak bisa menangkal aliran-aliran atau faham-faham radikal. Saya kira begitu pemantik diskusi kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz dalam hal ini membangun kontribusi kita hari ini terkait tentang peran dalam hal ini radikalisme dicegah ataupun malahan kalau kita pikirkan memang kalau data dari Jennifer Roy tadi yang terkait tentang data bahwa ternyata sedikit orang-orang yang berpaham radikal. Tapi mereka aktif, semangat, vokal. Namanya di era sekarang media media sangat kencang sehingga orang-orang yang menganggap dirinya moderat ini kalah. Itu mungkin yang ingin disampaikan melalui itu. Tetapi sebelum kita jauh masuk, saya juga ingin melihat bahwa kalau kita bandingkan dengan data misalnya di
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yeah. Ada beberapa data yang mengindikasikan bahwa kampus-kampus itu adalah basis-basis dari gerakan-gerakan radikalisme ini. Yeah. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kita melihat tadi dilihat secara asas sejarah dan pengertian radikalisme itu sendiri, Ustaz memahami bagaimana Rasulullah, bagaimana agama Islam yang sebenarnya sampai hari ini selalu diidentikan bahwa yang teroris itu orang Islam katanya. Yang sering melakukan gerakan-gerakan radikalisme itu adalah orang Islam. Nah, bagaimana pemahaman Ustadz sendiri terkait tentang persoalan radikalisme ini di mata orang-orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah terorisme? Yeah. Itu mungkin dulu. Ya. Oke, saya mungkin mau menarik dua hal dari tadi komando ya. Jadi yang pertama itu memang beberapa riset itu menunjukkan bahwa, tapi saya kira bukan di PTKIN ya, walaupun barangkali ada kasuistik, hasil penelitian menunjukkan bahwa bibit-bibit radikalisme itu atau ajaran-ajaran radikalisme itu biasanya munculnya di perguruan tinggi umum ya. Karena saya mencoba mengkorelasikan tadi dengan hasil riset dari Oliver itu, karena biasanya orang yang masuk pada ajaran-ajaran itu adalah orang yang sebelumnya secara kultural dia tidak atau belum mengenal agama. Nah, kemudian masuklah dia di perguruan tinggi umum, katakan seperti itu, dan ada semangat atau girah keagamaan itu. Nah, pada saat itu dia ketemu dengan orang-orang yang mencoba untuk menawarkan satu pemahaman yang revolusioner, bahwa untuk mengadakan satu perubahan yang besar, yang revolusioner, jalannya ini adalah seperti ini. Dan dari situlah ketertarikan mereka dibandingkan dengan anak bangsa ini yang memang sudah terdidik melalui madrasah misalnya atau pesantren, apalagi PTKIN dengan visi moderasi beragamanya. Saya kira sangat minim untuk terinfiltrasi terhadap paham-paham radikal itu, karena basicnya memang sudah ada. Jadi kita ini di pesantren, di madrasah, di perguruan tinggi agama Islam diperkenalkan berbagai sudut pandang di dalam memahami Islam. Bahkan ada mata kuliah wajib di kita ini, yaitu metodologi studi Islam. Jadi dalam metodologi studi Islam itu kan ditawarkan berbagai pendekatan di dalam memahami agama, bahwa agama itu adalah satu fakta realitas sosial, dan tentu dia harus didekati dengan berbagai pendekatan, tidak bisa dengan satu pendekatan. Nah, biasanya kaum muda ini yang punya semangat keagamaan, tapi dia ketemunya dengan orang-orang yang berpaham radikal, sehingga dia mengikuti pemahaman itu tanpa mencoba untuk serius dalam mengkaji agama. Saya kira kalau orang serius dalam mengkaji agama, ketemu dengan sumber yang benar, yang otentik, ketemu dengan ustadz yang benar, ketemu dengan dosen-dosen yang memang betul-betul memahami agama, saya kira hasilnya akan membawa insan-insan itu menjadi seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua tadi ya, terkait dengan pertanyaan itu, yang tadi itu yang kedua tentang apa itu ya? Oh ya, bagaimana Islam dalam hal ini memandang terkait tentang radikalisme? Oh ya, ya, bahwa fakta kadangkala pelaku-pelaku teror atau bom itu atau yang radikal itu adalah berinisial ya, atau berKTP Islam. Jadi saya ingin mencoba untuk memisahkan antara Islam sebagai satu ajaran dengan orang atau pemeluk Islam yang dalam tanda petik kurang memahami ajarannya. Saya kira secara substansi saya tadi sudah menyampaikan ayat terkait dengan misalnya kehadiran Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, bahwa
inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Ya, saya membaca tafsir dari Cak Nur bahwa Islam itu adalah satu jalan kedamaian, bahwa Islam itu selain makna ketundukan, kepasrahan, kepatuhan, konsekuensinya Islam itu adalah ajaran kedamaian. Ya, ajaran kedamaian. Jadi secara teologis di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, kita tidak temukan adanya satu anasir-anasir atau ajaran-ajaran yang mengindikasikan kepada kekerasan. Jadi secara substantif, muatan dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW itu mendorong untuk bagaimana umat Islam ini berkontribusi di dalam ajaran-ajaran kedamaian itu. Ya, bahkan kan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, jadi engkau dikeluarkan ke umat manusia dengan tugas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita harus membuktikan bahwa predikat baik itu dibuktikan dengan ajaran Islam itu sebagai satu ajaran yang mencintai kedamaian. Ya, bahkan Rasulullah kalau kita mau lihat praktek-praktek bagaimana beliau menghargai toleransi, umpama mengadakan perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Pada saat peperangan itu ada etika bahwa dilarang membunuh, bahkan mencabut tanaman juga secara etis jangan, ya. Bahkan kalau kita di tengah jalan kita menemukan duri, kita singkirkan. Jadi selalu bermuatan pada ajaran-ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kedamaian. Dan saya kira ini yang harus kita afirmasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan, terutama dalam pendidikan, bahwa dan dalam konstruk pendidikan, terutama di pendidikan agama kita, bahwa dipastikan nilai-nilai dasar ini terinternalisasi dalam setiap peserta didik atau guru, mahasiswa dan dosen kita, agar betul-betul visi Kementerian Agama ini sebagai satu kementerian yang mengusung moderasi beragama bisa terimplementasikan dengan baik. Jadi saya mau pisahkan ajaran Islam itu sebagai satu ajaran dengan pemaknaan orang atau tafsiran orang terhadap teks-teks itu. Karena kalau kita bicara histori, itu kan pernah terjadi perang Siffin antara Muawiyah dan Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Jadi orang yang pada awalnya mengikuti atau kalangan yang pada awalnya mengikuti Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib, kemudian dia juga menggunakan teks-teks Al-Quran sebagai justifikasi bahwa dia telah keluar dari barisan Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian memahami bahwa la hukma illallah atau la hakama illallah yang dalam pembelajaran teologi Islam disebut dengan ajaran Khawarij. Dia menggunakan ayat itu untuk menjustifikasi kepentingan politiknya. Jadi secara substansi sebenarnya teks itu, muatan teks di dalam Al-Quran maupun praktik hadis atau praktik dari Rasulullah Muhammad SAW adalah ajaran kedamaian, murni kedamaian. Dan saya kira semua agama mengajarkan tentang ajaran kedamaian itu. Hanya saja ada orang yang memahami teks-teks itu menurut tafsirannya. Seperti misalnya mungkin terorisme itu. Padahal kalau kita mau melihat ayat-ayat tentang peperangan misalnya atau perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, saya baca tafsir dari Prof. Quraisy itu sangat minim, dan itu pun dilakukan karena melindungi diri. Jadi tidak ada maksud untuk mengeliminasi komunitas yang lain atau menegasi komunitas yang lain. Ya, tetapi sebagai bentuk perlindungan diri karena beliau diserang, ya, jadi bukan mau menyerang atau memusnahkan. Jadi terkait dengan pertanyaan saudara tadi, bahwa faktanya memang ada orang yang katakanlah ber-KTP atau berinisiatif Islam, tetapi dia melakukan tindak-tindak yang seperti itu. Saya kira itu tadi antara belum
memahami barangkali inti atau substansi dari agama ajaran Islam sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan awal kita sekarang sudah menambah pemikiran kita bahwa hari ini kalau ada orang yang mengiring-iring itu orang Islam itu, yang radikalisme itu pasti orang Islam. Sekarang kita bisa menambah pemikiran dan bisa membagikan ke sahabat pemirsa bahwa sebenarnya itu adalah persoalan pemahaman saja, bukan hanya Islam sebenarnya. Di beberapa dunia seperti Eropa, kalau kita menganggap sebuah kejadian yang menembak orang-orang di dalam masjid itu kan secara etnisitas, kalau kita bicara keagamaan, agama lain pun ikut andil di dalam radikalisme ini. Tetapi bukan berarti agama mendukungnya, tetapi pemahaman orang itu yang sangat rigid, sempit, yang menganggap bahwa itu adalah ajaran agama. Baik, saya kira kita melangkah ke tahap selanjutnya, Ustaz. Pertanyaannya, ini dalam Dimas Islam juga menjelaskan bahwa memang ada tiga hal yang kadang melandasi orang melakukan radikalisme. Salah satunya itu adalah memang semangat yang terlalu berapi-api. Terkait tadi itu kena dengan anak muda yang seperti dan Ustaz tadi, yang kemudian masuk ke kampus yang awalnya juga dari kampusnya kampus negeri ini. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana kemudian memberikan pemahaman secara jelas ketika orangnya itu berdasarkan atau datang, misalnya dia tidak selesai di pesantren, dia tidak selesai mungkin di MAN, dia mungkin selesai di SMK misalnya, kemudian dia tahulah bagaimana kondisi SMK yang kalau kita anggap kalau misalnya kejuruan yang mesin atau lebih konsen ke pariwisata, kalau pariwisata secara keprodian jurusan yang malahan mungkin kalau kita anggap dalam dunia keagamaan juga masih sangat kurang, karena kalau secara data tadi kita lihat secara kesimpulan bahwa kampus-kampus di luar dari kampus Islam ini yang berpotensi terhadap kegiatan radikalisme. Nah, bagaimana ketika dia yang masuk ke kampus-kampus yang bernuansa Islam ini? Dia dari sekolah umum, tidak ada basically pesantren, kemudian masuk ke kampus Islam. Bagaimana peran pendidikan yang hari ini kalau kita lihat kan kadang memang sulit ini, Ustaz. Taruhlah kalau kita bicara tentang data yang berbicara tentang ketika dia masuk kemudian ditanya persoalan keagamaan yang sangat-sangat masih minim. Bagaimana tingkah laku atau respon pendidikan Islam di dalam memberikan pemahaman dengan alumni-alumni keluaran-keluaran yang tidak berbasik dari pesantren. Silakan, Ustaz. Saya kira ini satu tantangan tersendiri ya, dan kalau kita melakukan analisa apa yang disampaikan tadi oleh moderator, memang itu terjadi. Kadangkala karena semangat keagamaan alumni-alumni dari SMA, kemudian di SMK masuk di perguruan tinggi Islam, basic keagamaan mereka kan belum terlalu kuat. Saya ingin menarik dulu ke belakang ya. Jadi termasuk sesungguhnya tugas berat di pendidikan agama itu adalah, terutama di sekolah itu, tantangan yang dihadapi oleh pengajar-pengajar pendidikan agama itu adalah minimnya waktu pembelajaran pendidikan agama. Saat ini kan di sekolah, terutama sekolah umum itu, pendidikan agama itu kalau tidak salah hanya 2 jam. Nah, kira-kira bagaimana seorang guru agama mengajarkan agama dengan batas waktu yang begitu minimal? Ini kan satu tantangan. Oleh karena itulah saya kira peran penting dari keluarga, ya, orang tua, termasuk masyarakat, ya, lembaga sosial di dalam mengawal pendidikan agama ini. Karena saya kira pendidikan agama ini adalah sesuatu yang penting ya di dalam membangun sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju. Nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan saudara moderator ini terkait dengan bagaimana memahamkan pahaman keagamaan yang
katakanlah bermuatan moderasi beragama itu kepada mahasiswa dan mahasiswi kita yang memiliki latar belakang dari pendidikan ini. Ya, saya kira banyak hal yang kita bisa lakukan dan saya kira sudah dilakukan di kampus kita ini pada saat mereka orientasi mahasiswa baru. Ya, ada pencerahan spiritual dilakukan di sana. Kemudian dalam konstruk kurikulum kita yaitu memang diberikan mata kuliah khusus terkait dengan dasar-dasar keagamaan. Jadi kalau kita bicarakan konstruk kurikulum pendidikan agama itu muatannya ada akidah, akhlak, kemudian ada fikih, ada syiar kebudayaan Islam, ada usul fikih. Termasuk saya kira dalam hal ini adalah memberikan bekal mereka pengetahuan dasar tentang bahasa Arab. Jadi itu yang selama ini kita lakukan. Selain itu juga seminar-seminar dan diskusi-diskusi keagamaan. Saya kira penting juga untuk dilakukan itu karena itu jelas akan menambah ya pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan agama dan orientasi atau kesadaran kita di dalam beragama. Ya, ini kan kalau kita bicara agama sangat kompleks ya. Kadang-kadang kalau kita memahami agama perspektif filsafat itu kadang-kadang tidak ketemu dengan perspektif fikih. Kalau kita pahami agama ini perspektif tasawuf misalnya atau spiritualitas, kadang-kadang kita harus sinkronkan dengan perspektif yang lain. Jadi cara beragama seseorang itu juga berbeda-beda. Ya, jadi saya tertarik sebenarnya dengan satu pendekatan dalam memahami agama, yaitu perspektif filsafat dan tasawuf, karena itu akan mendewasakan kita di dalam memahami agama. Nah, selama ini kan kita pahami agama berdasarkan dengan fiqh oriented itu. Jadi kalau kita bicara agama, biasanya kita berdasar dulu pada halal atau haram atau boleh dan tidaknya sesuatu itu dilakukan tanpa mencoba untuk melakukan lompatan-lompatan pemikiran. Jadi kalau kita ketemu dengan suatu hal yang aneh, ya biasanya kita ukur menurut hukum-hukum itu. Ini hitam putih, surga neraka boleh atau tidak dan sebagainya. Ya, tanpa mencoba untuk melihat makna terdalam bahwa agama itu sebagai satu kasih sayang Tuhan ya kepada hambanya supaya dia bisa kembali ke haribaannya. Jadi tugas kita ini terutama di pendidikan agama adalah mengajarkan secara komprehensif tentang bagaimana sesungguhnya beragama itu melalui pendekatan kurikulum. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan yang kedua, buat tanpa sebenarnya memarginalkan teman-teman alumni dari SMA, SMA. Ya. Pertanyaan tadi itu muncul memang karena beberapa pesan yang sering hadir di beberapa baik itu perdiskusian ataupun pesan langsung ke podcast menyatakan bahwa bagaimana sih sebenarnya kan enak kalau basically-nya memang sudah dari keluarganya, dari sekolahnya, masuk lagi ke tingkat lanjutan, karena sudah ada dasar kemudian diperkuat lagi di perguruan tinggi. Persoalan bagaimana kemudian kalau dia tidak pernah sama sekali kemudian masuk. Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustaz bahwa pertama peran keluarga sangat berperan penting, plus sebenarnya di dunia kampus Islam khususnya itu kan sudah mempersiapkan step by step teman-teman yang telah bukan hanya mengkhususkan teman-teman alumni pesantren atau tetapi menerima semuanya yang kemudian digodok di dalam dunia kampus. Baik, sebelum kita mengakhiri Ustaz, saya kira ada 3 poin tadi yang Ustaz sampaikan secara khusus terkait strategi yang mungkin bisa didalami. Apa sih sebenarnya 3 hal yang tadi Ustaz maksudkan tadi terkait strategi di dalam memerankan kegiatan-kegiatan atau menangkal radikalisme di dunia kampus tadi. Di pembahasan Ustaz yang 3 tadi secara tersirat disebut Ustaz. Yang di awal tadi itu. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan ya itu tadi bahwa kita ini kan di Kementerian
Jadi hemat saya sebaiknya ada kesadaran kelembagaan ya, bahwa visi kita ini kan histori dari munculnya Kementerian Agama itu adalah setahu saya ya. Jadi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai agama, dan itu dilembagakan melalui Kementerian Agama. Dulu kan ada Departemen Agama ya. Jadi sungguhnya visi Kementerian Agama ini sangat mulia ya, sangat mulia. Nah, kesadaran itu yang perlu kita tanamkan, bahwa kita ini adalah corong-corong moderasi beragama. Kita ini adalah insan-insan yang rahmatan lil alamin, yang tentu kedamaian itu kita harus sebarkan seluas mungkin. Jadi kesadaran itu kita bisa bayangkan ya, berapa kira-kira ASN yang ada di Kementerian Agama, kemudian tenaga-tenaga lain yang berkecimpung di Kementerian Agama, berapa jumlah kira-kira, mungkin ribuan ya. Nah, seandainya ini bisa menjadi corong-corong atau pendawa-pendawa moderasi beragama dan antipati terhadap gerakan-gerakan radikalisme itu, saya kira kalau kita bicara kemenangan ya, saya kira kemenangan ini ada di depan mata. Ya hanya saja itu tadi daya gedor kita ini masih perlu ditingkatkan, sehingga muatan-muatan terkait dengan Islam rahmatan lil alamin dan moderasi beragama itu bisa menghegemoni dalam seluruh skala kehidupan, terutama di Kementerian Agama dan bangsa yang kita cintai ini. Karena saya kira agama ini adalah satu hal pondasi dalam berbangsa dan bernegara. Itulah saya kira kenapa Soekarno memilih Nasakom itu ya, sebagai satu pondasi di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kontribusi agama ini sama sekali tidak bisa dinafikan dalam membentuk satu peradaban. Saya kira itu yang pertama ya. Kita harus memunculkan dan menyadari, menginternalisasi dalam setiap jiwa pengelola ASN dan orang-orang yang terlibat dalam Kementerian Agama, bahwa kita ini satu lembaga yang memang punya misi suci ini, melalui kebijakan-kebijakan, melalui konstruk kurikulum, melalui penciptaan sarana dan prasarana ya, untuk mengafirmasi kebijakan moderasi beragama ini yang merupakan antitesa daripada radikalisme. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sebetulnya kalau harus itu saya bicara dalam konteks menghimbau ya, menghimbau bahwa kecerdasan literasi media dan digital, nah, perlu kita kuasai dan tahu itu. Karena kan kalau kita katakan membuka ya situs, kita ketik radikalisme, akan banyak sekali situs-situs yang berbau, walaupun barangkali sebagian sudah diblokir diblokir, tapi kadang-kadang muncul itu. Nah, mengapa bukan kita yang mengisi itu ya, mengapa bukan kita ya, tapi dengan catatan bahwa generasi muda ini ya, terutama di kita ini di Kementerian Agama, harus dibekali dengan literasi teknologi dan informasi itu. Saya mencoba tadi untuk mengabstraksikan kira-kira berapa guru-guru agama, berapa peserta didik yang berkecimpung dalam lembaga pendidikan agama, berapa dosen-dosen kita, berapa majlisnya, berapa doktornya, berapa profesornya. Tapi kalau ini gagal literasi, maka informasi itu dikuasai oleh anak-anak muda yang baru belajar agama itu. Nah, seandainya kita yang menguasai literasi teknologi informasi itu, ya maka ya itu tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara kemenangan, saya kira kemenangan ini sudah kita di depan mata. Dan yang ketiga itu adalah ya itu tadi yang saya katakan, kita ini secara pribadi saya berpendapat seperti itu ya, masih kalah getolnya ya, masih kalah bersemangat dengan orang-orang radikal. Orang-orang radikal itu beberapa riset saya baca jumlahnya beberapa orang saja, tapi mereka berani, mereka getol bom bunuh diri dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah mengapa mereka berani terhadap sesuatu yang kita anggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, kalau kita balik logika ini, kenapa kita tidak berani? Ya, kenapa kita tidak berani terhadap sesuatu yang secara legitimatif kita sudah terlegitimasi di sini? Mengapa
bukan kita yang mengambil alih keberanian itu. Jadi kita harus lebih getol lagi daripada mereka. Terima kasih Ustaz. Saya kira 3 poin yang sangat memang di hari ini sangat dibutuhkan, karena kalau kita lihat beberapa media khususnya podcast, kalau contoh podcast terkait radikalisme yang baru-baru ini bahas misalnya di salah satu pemimpin provinsi itu tepatnya miliknya Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat itu Ustaz yang bertanya dalam satu podcast itu, salah satu orang yang mantan istri beliau itu malahan pernah ingin membom istana negara. Targetnya istana negara pada saat itu dijelaskan di dalam podcast itu. Nah, yang paling terakhir, karena saya kira saya ingin mengakhiri Ustaz, tetapi selalu muncul pertanyaan karena kita lihat kan tadi secara jelas sudah tidak teriboni itu. Kenapa kemudian saya bertanya? Karena bisa saja format moderasi beragama ataupun di lembaga-lembaga khususnya di negara kita ini juga bisa liar, Ustaz. Kenapa saya bilang katakan juga liar? Karena kita lihat kasus KPK kemarin. Dengan sendirinya bagaimana orang-orang di KPK itu yang kalau kita lihat secara track record sudah melakukan bukti nyata, hal-hal yang sifatnya membuka data orang-orang yang melakukan korupsi, tapi ternyata di sisi lain kita dihadirkan pertanyaan baru. Bagaimana kemudian mereka ternyata semua yang 56 atau 57 atau 51 itu yang kemudian diindikasikan bahwa mereka semua terpapar paham radikalisme. Jadi kan pertanyaan saya itu yang membuat kita kemudian bertanya bahwa selama ini konsep moderasi khususnya di lembaga pendidikan tinggi yang tadi itu sudah jelas tidak ditanyakan oleh Ustaz, bagaimana kemudian ketika kita diperhadapkan pada kasus-kasus seperti itu Ustaz, kayak di KPK, jangan sampai ini KPK menjadi pelajaran buat kita, bisa saja menyasar ke lembaga-lembaga lain. Pengabdiannya sudah lama, kasus-kasus sudah dibuka, mempertahankan dan membuat rekor yang baik untuk negara. Pada akhir kehidupannya mereka ternyata menyimpulkan, dibuatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata mereka ini terpapar paham radikalisme dengan pertanyaan-pertanyaan yang timbul di misalnya di SKB ataupun kan kasusnya seperti itu kemarin Ustaz. Ketika peralihan aturan yang membuat harus mereka dimasukkan ke dalam ASN, dan ketika masuk di ASN mereka ternyata tidak lolos karena persoalan ributnya, malah ada menganggap bahwa mereka terpapar radikalisme. Saya kira yang ingin saya tanyakan sebenarnya Ustaz, kesimpulannya bahwa bagaimana memfilter atau sikap kita terhadap hal-hal seperti demikian yang terjadi di kasus KPK misalnya, yang bisa jadi nih Ustaz akan liar kena dengan lembaga-lembaga yang pada akhirnya nanti tidak tertutup kemudian lembaganya kita misalnya. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Saya kira ini satu fakta yang menarik ya untuk kita cermati, bahkan kasus-kasus seperti yang sudah disampaikan tadi, petinggi-petinggi di KPK itu terindikasi ya terpapar radikalisme. Saya kira ini adalah satu hal yang perlu kita urai secara komprehensif. Jadi kan agama ini adalah kalau dalam istilah filsafat itu adalah misterium tremendum ya. Tuhan pun demikian. Tuhan ini kan satu misteri. Agama juga ini kalau kita mau menggerakkan seseorang, kadang-kala agama ini satu energi yang begitu mudah ya untuk menggerakkan seseorang. Jadi agama ini, Tuhan ini terutama di tangan orang-orang yang punya kepentingan bisa saja di-steer ya menuju kepada hal-hal yang negatif untuk mencapai keinginannya. Mohon maaf, ini saya bukan seorang yang Marxisme ya, tapi saya pernah membaca mengapa Marx itu menolak agama, karena agama ini kadang-kala menjadi candu ya, yang bisa mempengaruhi kesadaran seseorang. Kadang-kala kita dalam tanda petik mabuk di dalam beragama. Ya, jadi
barangkali itu yang perlu kita sadari ya, bahwa agama ini hemat saya sebagai seorang beragama itu adalah satu bentuk kasih sayang Tuhan, sehingga Dia mengutus nabinya, mengutus kitab sucinya agar kita ini bisa selamat, bisa berperadaban di dunia. Ya, tetapi ketika agama itu sudah masuk dalam tanda petik politik global atau politik yang diciptakan oleh seseorang yang mau menghancurkan satu peradaban, saya kira itu akan menjadi tidak bagus ya untuk eksistensi agama. Nah, kaitannya tadi dengan kasus itu, barangkali saya belum membaca riset tentang itu ya, tentang fenomena itu, tetapi ya itu tadi analisa sederhana saya bahwa orang itu begitu bersemangat memahami agama, hanya saja informasi-informasi yang tersebar ya kadangkala bukan berasal dari orang-orang yang memang ahli dalam agama. Ya, kan penulis agama sekarang kan siapa saja bisa menulis dan menafsir agama. Ya kan orang radikal pun punya percetakan, punya media, punya orang-orang. Saya kira mereka juga strateginya luar biasa juga di dalam menginfiltrasi pemahaman seseorang. Karena kan pemahaman itu bisa menggerakkan seseorang, bisa menggerakkan pikiran kita, tubuh kita untuk melakukan hal apa saja. Ya seperti itu. Jadi ya hemat saya memang tugas berat kita ini, dan saya kira tanggung jawab berat ini kita harus emban bagaimana menghadirkan pembelajaran agama itu secara komprehensif melalui jalur-jalur yang memang disebutkan dalam agama. Kan setelah Nabi itu kan ada sahabat ya, kemudian setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada ulama ya, bahkan kata Rasul al ulama warathatul anbiya, bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi hemat saya, apabila kita mau belajar agama, belajarlah pada orang-orang yang memang faham tentang agama ya, karena kan itu tadi ya, agama itu begitu sangat luas untuk kita paham. Jadi saya kira kasus yang terjadi di KPK itu mungkin bisa menjadi pembelajaran kita bersama ya, bahwa kadang-kala ada orang yang bersemangat dalam beragama, tapi dia ketemu dengan orang atau sumber yang belum memahami substansi dari agama itu, sehingga akibatnya seperti itu, menjadi terpapar radikalisme. Terima kasih Ustadz. Saya kira pertemuan hari ini pertemuan yang sangat luar biasa buat kita semua, terkhusus buat sahabat pemirsa. Hingga pada pertanyaan terakhir tadi terkait tentang kasus KPK yang sedikit kita singgung karena sangat seksi dengan tema kita hari ini. Mungkinkah? Jawaban dan kesimpulan sendiri dari kita, saya kira kita semua paham bahwa ya bukan hanya mungkin tetapi bisa dan akan harus atau dalam kata sangat tasawuf itu kun fayakun, dia akan jadi karena semangat dan nilai-nilai yang ada di negara kita, khususnya di Indonesia. Kita bisa buktikan dari Sabang sampai Merauke sampai hari ini, apapun kasusnya, kasus itu tidak akan lama, dia akan hilang dengan sendirinya dengan semangat yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz, ingin hadir, ingin berbagi, ingin memotivasi khususnya para pendengar kita dimanapun Anda berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi Ustadz. Dari podcast Ada atau Penderita, Corong Moderasi Beragama YM Parepare kami undur diri dengan tagline melebihi warkana amat keadaan bena. Allahumma billahi komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.